Sabtu lalu, warga di sekitar Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri dari guguran awan panas akibat erupsi. Hingga Rabu siang, tercatat 34 orang meninggal dunia, 22 orang hilang, dan ribuan warga terdampak awan dan lumpur panas. Hingga saat ini, pencarian korban masih dilakukan. Erupsi Gunung Semeru adalah bencana alam dengan jumlah korban yang cukup tinggi. Yang jadi pertanyaan, apakah sebelumnya ada peringatan dini? Dan gimana fungsi peringatan dini bencana alam di Indonesia sejauh ini? Ini akan kita bahas di Quick Insight. Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Kementerian ESDM Andi Yani bilang, pihaknya udah ngasih peringatan dini sebelum Gunung Semeru erupsi. Peringatan dini diberikan kepada Pemda setempat, BPBD, dan petugas pengamat gunung api di pos jaga sekitar Gunung Semeru melalui aplikasi pesan WhatsApp bersamaan dengan info 69 gunung api aktif lainnya, tepatnya pada 1 Desember 2021. Masyarakat pun udah diperingatkan petugas untuk nggak melakukan aktivitas di sekitar Besuk Kobokan, Besuk Kembar, Besuk Bang, dan Besuk Sarat. Pada hari Rabu, Gunung Semeru kembali erupsi dengan tinggi kolom abu mencapai 500 meter di atas puncak. Nah, nggak cuma Gunung Semeru aja, ada 69 gunung api lainnya yang berstatus siaga. Selain erupsi gunung, Indonesia rawan bencana alam lain karena letak geografisnya, tapi belum memiliki sistem mitigasi bencana yang memadai. Berdasarkan survei potensi desa pada 2019 oleh Badan Pusat Statistik, dari 15 desa atau kelurahan di Indonesia, hanya 1 yang memiliki sistem peringatan dini bencana alam. Juga ketersediaan perlengkapan keselamatan, hanya ada 1 dari 33 desa atau kelurahan. Begitupun soal kewaspadaan bencana tsunami di Pulau Jawa. Ada 2% dari total desa atau kelurahan yang memiliki early warning system. Padahal 27% desa atau kelurahan tersebut tergolong rawan bencana tsunami. Menurut Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, almarhum Bernardus Wisnuwijaya beberapa waktu lalu, budaya mitigasi belum menjangkau seluruh masyarakat, bahkan di lingkungan aparat pemerintahan. Sebagian besar faktor pendukung mitigasi bencana adalah para ahli yang bisa memastikan kapan persisnya bencana menerjang, dan biaya yang tidak sedikit. BNPB sebelumnya pernah ngusulin master plan pengurangan risiko bencana tsunami yang membutuhkan dana 16,7 triliun rupiah, tapi nggak berlanjut lantaran keterbatasan anggaran negara. Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Daryono, selama ini BMKG memiliki program sekolah rawan gempa untuk mengedukasi masyarakat yang tinggal di daerah bencana tentang mitigasi. Selain itu, BMKG bekerjasama dengan BNPB memetakan beberapa daerah rawan bencana untuk memudahkan mitigasi. Daryono juga mengkritik edukasi mitigasi bencana terhadap masyarakat yang belum maksimal. Lalu, gimana menurut kamu tentang bencana alam ini? Apa usul kamu untuk meminimalisir jumlah korban jiwa? Tulis komentarnya di bawah. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk update video explainer kayak gini. Minggu lalu gue ngebahas tentang virus COVID varian Omicron. Dan ada Erikson Manalu di Facebook bilang, langkah pemerintah sudah tepat menurutku, namun sebaiknya jangan sampai kecolongan antisipasi terkait WNA/WNI dari perjalanan yang dimaksud, agar segera dikarantina secara mandiri. Yuk bersuara di kolom komentar untuk gue bacain di minggu depan.